Green. Silakan Imam Fama, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Ya, Anda jadi bantah, Bang? Gini Bang, beberapa kali mungkin saya kurang ngikutin ya, cuman saya tahu beberapa kali lihat video Abang itu tentang membahas antara agama Islam dan Kristen mengenai kepercayaannya, jadi gitu Bang ya. Nah, jadi sekarang kita coba bahas masalah kepercayaan sendiri. Jadi dalam Kristen sendiri itu memiliki acuan atau pedoman hidup Bang ya. Nah, kalau misalnya kita bilang itu adalah kitab ya. Nah, kitab kalau dalam Kristen kan ada Injil, kalau di Islam itu ada Al-Qur'an. Benar nggak Bang? Jadi Betul. apapun yang kita lakukan itu kita mengacu kepada kitab tersebut. Betul. Karena itu yang menuntun kita ke jalan yang benar kan seperti itu Bang ya. Nah, saya ingin kita mendiskusikan masalah keyakinan di mana pedoman hidup kita tadi itu menyebutkan bahwasanya Tuhan kita itu seperti yang kita yakinin. Contohnya aja Kristen itu adalah Yesus seperti itu. Di mana ada kalau dibilang ayat yang menyatakan seperti itu. Kalau dalam Islam kan ada tuh. Kayak seperti contohnya kul huwallahu ahad. Artinya katakanlah bahwasanya dia Allah itu adalah yang Maha Esa seperti itu. Baik, artinya bukan Maha Esa Bang. Ahad itu artinya apa sih? Ahad itu artinya satu. Satu. Kul Ya, huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah ya, Allah, dia adalah satu. Gitu Bang arti kul huwallahu betul. ahad itu. Oke. Iya, betul. Oke, Terus dikatakan dia lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan ya, juga tidak diperanakkan. Betul? betul. Oke, pertanyaan saya begini. Apakah ketika kalian naik haji, tawaf di Mekah, di Ka'bah, kalian melambaikan tangan seperti ini? Iya, kenapa? Oke, ketika kalian melambaikan tangan seperti ini, ya kan? Apa yang kalian ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, betul? Labbaik Allah. Ya, Oke, apa arti labbaik Allahumma labbaik? kenapa? Enggak. Oh, enggak tahu. Google dulu dia. Bang, saya bisa tahu Bang, Anda terjeda itu, Anda lagi Google. Aduh, pendebat baru mau menghadapi pendebat yang udah bangkotan. Sudah selesai Google-nya? Enggak, bentar Bang. Sebentar, sudah selesai Aku enggak Google-nya? mempermasalahkan itu Bang. Sebentar, Saya enggak enggak, biar Google kita kasih gini-gini. tunjuk siapa sebenarnya gini Bang. Apa arti labbaik Allahumma labbaik? Kalimat itu banyak artinya Bang. La itu kan la tidak, itu ada kata la nafi, ada la nahi. Kalau dalam Bukan, kita belajar arti masalah nahu labbaik sorof. Allahumma labbaik. Arti dari pala labbaik Allahumma labbaik apa artinya? Enggak, ini di luar konsep Bang. Saya nanyanya tadi, Waduh. adakah di dalam Kristen Bang, itu kitabnya? sebentar Bang. Arti daripada labbaik Allahumma labbaik itu artinya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Itu artinya. Hubungannya apa Bang sama pertanyaan saya tadi? Oke, baik. Ketika Anda begini Ya, terhadap Hajar Aswad itu, melambaikan tangan terhadap Hajar Aswad itu, Anda berkata, wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Pertanyaan saya, Hajar Aswad ada berapa? ada satu. Ada satu. Apakah dia beranak? Enggak, karena dia adalah benda. Oke. Apakah dia diperanakkan? Enggak. Oke. Maka saya bilang Bang, ya sebenarnya yaitu Allah itu. Sesungguhnya Bang, dia itu satu, dia tidak beranak dan diperanakkan, ya itulah. enggak Bang, Allah. Jadi gini, Gimana? Abang ngomong Allah, Allah dalam konteks bahasa ya. Allah itu dalam kalimat bahasa Arab artinya berasal dari kalimat ilahun. Ilahun itu artinya Tuhan. Kemudian dimasukkan al-ma'rifat yang mana al itu namanya ma'rifat itu mengkhususkan. Iya, Al-ma'rifat Tuhan itu artinya kalian satu. itu adalah Hajar Aswad itu, Bang. Kenapa Tuhan kalian adalah Hajar Gimana? Aswad? Karena begini, Bang. Kalau kalian mau menyembah, kalian harus mencari di mana keberadaannya, betul? Di mana nih posisi Ka'bah ini, posisi di situ. Karena apa? Karena di situ terletak Bang, Hajar Aswad. Ka'bah itu
Bukan seperti itu Bang. Itu simbol untuk arah kita menghadap sholat. Bang, saya kasih tunjuk sama Anda ya fotonya ya, biar Anda bisa nih Bang. Nih, saya Ya balik saya dulu tahu kamera Bang. saya Bang, biar nggak kelihatan wajah saya, biar nggak nutupin, kelihatan? Oke, Bang, Anda lihat nggak itu bentuk Hajar Aswad itu? Ya itu kan batu Mohon Bang. maaf Bang, Hajar itu mohon kan maaf. artinya Saya kalau tanya, bahasa saya tanya Indonesianya kepada hajar. Anda. Bang, mohon maaf Bang. Ya. Menurut Anda bentuknya seperti apa? Kenapa? Bentuknya seperti apa menurut Anda? Ya bentuknya lingkaran di situ. Ya, seperti apa? Seperti apa maksudnya? Ya Tuhan. Gini aja dah, gini aja. Loh, Gini aja saya tanya pada. hmm, Betul tidak bentuknya seperti, mohon maaf, bentuknya hmm. seperti alat kelamin wanita? Masya Allah. Jangan disamakan Loh, seperti enggak itu saya Bang. tanya ini Bang, saya tanya. Betul tidak bentuknya seperti farjaha? Betul tidak? Bang, itu kan cuman tutupannya aja. Artinya itu Iya, di kenapa dalamnya kan tutupnya dibikin batu. seperti itu, Bang? Kenapa tutupnya dibikin seperti itu? Itu adalah kalau Anda, Bang, saya kasih tunjuk Anda perbedaan Hmm, Hajar Aswad dengan Lingga Yoni ya, Bang ya. Biar Anda saya kasih tunjuk. ya. Aduh, ini saya didik Anda ini. Apa sebenarnya yang kalian sembah nih ya? Nih, perbedaan Lingga Yoni. Ada Lingga, ada Yoni ya. Nih. Nah, dan Hajar Aswad. Ini sama Bang, Lingga Yoni dengan Hajar Aswad itu 11-12. Biar Anda ngerti Bang. Oh, Anda ini Ya, harus Bang. banyak-banyak belajar. Jadi Lihat satu lagi nih. Bang. Jadi Abang ini apapun semuanya itu diarahkan ke apa yang Abang pahami. Ya, Bukan Bang. Bang. Ini. Oke, Sebentar biar dulu Anda Bang. lihat Sebentar ya. dulu Bang. Bang, Ya. Jadi gini Bang. Tadi di dalam konteksnya awal saya menanyakan, Bang, Bang, di sebentar dalam dulu Bang. kepercayaan gini Bang, gini. Di dalam kepercayaan Hmm. agama-agama terdahulu, manusia itu berasal dari, mohon maaf Bang, manusia itu berasal dari kelamin. Makanya, inilah asal usul manusia. Dia berasal dari alat kelamin ini. Nah, makanya Bang, kalau Anda lihat bentuk daripada Hajar Aswad ini, mohon maaf ya Bang ya, ya seperti Hmm. Yoni. Ya Bang ya. Nah, coba nih saya Bang. kasih Hmm. ininya kepada Oke, Anda. Bang, bisa gantian bicaranya nggak Bang sebentar, Bang? Biar saya kasih tunjuk kepada Anda ya Bang ya. Ya, kita diskusi ini, Bang. Nih Bang. Ini salah satu bentuk nih ya Bang ya. Berkas Linggayoni Megalitikum. Nih bentuknya seperti ini. Jadi mereka itu percaya bahwa asal usul manusia itu adalah dari kelamin. Makanya, nih ini banyak nih Bang. Penampakan banyak ditemukan itu Bang. Ya, Peninggalan-peninggalan seperti itu banyak ditemukan. Bukan cuma satu Bang. Ya, ada lingga, ada yoni. Melambangkan alat kelamin pria dan alat kelamin wanita. Begitu loh. Nah, dahulu di Ka'bah, biar Anda tahu Bang, di Ka'bah itu dahulu ada ratusan berhala. Menurut sejarah agama Islam, dikatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada 360 berhala. Betul atau salah? ya. Oke. Kenapa hanya ditinggalkan Hajar Aswad? Hajar Aswad bukan berhala, Bang. Bang, dulu Hajar Aswad itu termasuk bagian di situ, Bang. Aduh, saya tunjukkan hadisnya. Aduh, berat ini kita harus ngajar mereka satu-satu nih, Bang. Bang, hadisnya itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis qawi. Udah Yang mana repot itu? ini kalau didoif-doifkan ini, jadi nggak mau saya nunjukin lagi. Dhaif kan, Bang. Tadi Kalau udah diskusi kita di awal didoif-doifkan mau gimana, gimana Bang? lagi, Bang? Nanti dikasih tunjuk juga ya, doif palsu ya buat apa? Wah, dhaif itu bukan palsu, Bang. Dhaif Bang, itu artinya lemah. iya, artinya kan Anda menolak hadis tersebut, betul? Bang, dhaif itu bukan menolak, sampai tahu nggak? Makanya kita diskusi. Hadis itu ada yang dhaif, ada yang qawi, ada yang hadis sahih. Sahih pun ada Bukhari, Muslim, banyak macamnya, Bang. Abang gini, Bang ya. Saya di pondok udah lumayan lama, Bang ya, 4 tahun di Kediri. Jadi saya sudah mempelajari masalah hadis segala macam. Jadi hadis itu ada hadis yang akli, ada yang hadis nakli juga. Nah, Abang tahu nggak hadis dhawi apa hadis yang dhaif itu yang seperti apa? Kita bukan menolak, Bang.
Ayo. Oke, berarti Hadis benar dhaif itu bukan hadisnya. menolak. Hadis dhaif itu hadis yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik. Jadi Artinya begini hadis Bang, tersebut lemah gitu. tadinya orang-orang Quraisy, tadinya suku-sukunya Muhammad, di mana Muhammad tinggal itu, mereka kan biasa menyembah berhala di situ, betul? Iya, betul. Oke. Itu kaum sebelum Nabi Muhammad. Oke. Pada waktu sebelum Muhammad berumur 40 tahun, kata menurut umat muslim kan dia mendapat wahyu ketika berumur 40 tahun, betul? Betul. Oke. Menurut Anda dia pergi ke masjid atau pergi ke gereja atau pergi ke wihara atau pergi kemana dia? Waktu dia berumur 0 sampai 39 tahun atau sampai 40 tahun kurang 1 hari, dia Sebelum pergi menerima kemana? wahyu. Sebelum menerima wahyu. Iya, pergi kemana dia? Maksudnya untuk beribadah. Iya. Maksudnya Ateis? sebelum beribadah kan belum ada masjid. Iya Bang, tapi kan ada tempat peribadahan Bang. Karena kan ada agama. Gini, aduh pelan-pelan lah kita ngomongnya pelan-pelan. Kenapa? Gini Bang. Apakah Muhammad tinggal di hutan? Enggak. Oke, dia tinggal di tengah-tengah masyarakat, betul? Betul. Oke, masyarakat itu sudah ada agamanya, betul? Entah itu mau nyembah berhala kah, entah itu mau nyembah bulan, entah itu mau nyembah apa. Pokoknya masyarakatnya itu adalah sebuah masyarakat yang sudah ada agama kepercayaannya, betul? Betul. Nah, Oke. terus? Kepercayaan mereka adalah menyembah berhala-berhala. Setuju? Setuju. Oke, pertanyaan saya. Lantas, Muhammad yang hidup di tengah masyarakat orang Quraisy ini, waktu dia berumur 0 sampai 40 tahun kurang 1 hari, dia perginya kemana? Kalau berbakti? Ke gereja? Ya, dia mengikuti ke sinagog atau kemana? Gini Bang. Jadi kan di situ ada agama yang diturunkan oleh keluarganya. Berarti berhala. Yang dianut sama sebelumnya. Jadi apa yang dia lakukan itu. Iya, agama apa? Agama penyembah berhala, betul? Ya. Iya. Jadi Muhammad ketika berumur 0 sampai 40 tahun kurang sehari, dia adalah orang yang pergi ke kuil Ka'bah itu ikut melakukan penyembahan berhala. Setuju? Ya. Iya, ayo buat pengakuan, yuk. Ayo buat pengakuan. Ya, terus kenapa? Bukan, supaya orang-orang muslim sadar Bang. Anda santri kan? Sekarang gini, oke. Bukan Bang, enggak, buat pengakuan dulu biar kita enak diskusinya Bang. Anda Kita santri. biar sama Bang, ini kan diskusi Bang. Ini diskusi kan. Coba Abang dari awal konteks saya tadi, mana dalil yang Abang yakini di dalam kitab Injil mengatakan Yesus itu Tuhan. Gantian Bang. Saya belum ada mengatakan konsep itu, Abang sudah lari kemana-mana. Lari ke sana. Baiklah. Baik. Kan Abang takut kan? Oh, enggak takut Bang, enggak takut. Karena Anda gini, coba. Kita habis ini bahas Injil. Ya. Ayat yang tidak ambigu. Pegang omongan saya. Habis ini kita bahas Injil yang Anda tanyakan. Tapi saya minta dulu Bang pengakuan dari Anda. Coba buat pengakuan bahwa Muhammad waktu berumur 0 sampai 39 tahun dia adalah seorang penyembah berhala. Coba buat pengakuan dulu. Pengakuan seperti apa? Udah repot kayak begini Mas. Bang, tadi Anda mengakui bahwa Muhammad pergi ke Ka'bah juga bersama dengan kaumnya, betul tidak? Ya. Oke, berarti Muhammad juga termasuk orang-orang yang menyembah berhala, betul? Sebelum Nabi Muhammad, kepercayaan terhadap Allah itu sudah ada. Contohnya di zaman Nabi Musa. Bukan itu yang saya tanya, Bang. Muhammad pergi kemana, Bang, kalau dia beribadah? Iya, karena belum ada masjid. Oke, dia ke menyembah itulah. Menyembah berhala? Ya. Oke, baik. Anda mengakui bahwa Muhammad penyembah berhala ya. Coba buat pengakuan sendiri, Bang. Saya Imam Fama Sobirin. Saya Imam Fama Sobirin. Ya, saya Imam Fama Sobirin mengakui bahwasanya Nabi itu menyembah berhala. Oke. Terima kasih. Selesai.
Silakan Anda lanjut tanya kita kepada saya. bahas Injil. Silakan. Yang masalah Injil. Silakan. Apa yang Anda Ya tadi tanyakan soal kalau Injil? di dalam kitab kan ada contoh la ilaha illallah. Nah, kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul Bukan qayyum. Bang, Injil Nah, itu Bang. kan ada. Lu lupakan itu Bang, lupakan itu. Loh, Anda sudah oke, mengakui ini bahwa maksudnya kita Anda sudah mengakui Bang. dia penyembah berhala Bang. Sudah cukup Bang. Artinya itu sudah Gini, Bang. menjadi dasar teman-teman Anda. Anda santri loh ini. Anda bukan orang sembarangan. Ya, Anda nyantri berapa tahun? Saya paham. Iya, saya paham Bang. Gini loh. Sebentar, ini Anda konteksnya nyantri tadi. sebentar Bang. Anda nyantri berapa tahun? Saya tinggalnya di pondok sekarang, dari umur saya baru lahir sampai sekarang. Cuman saya waktu itu ke Kediri 4 tahun. Baik. Coba bacakan satu surat yang sulit. Coba bacakan surat ayat kursi, coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjut. La ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Oke. Anda mengakui Muhammad penyembah berhala pada waktu itu? Lah, kok konteksnya ke sana, kan tidak kita bahas Injil tadi, Bang. Iya, sebentar. Anda Kenapa mengakui bahwa Muhammad penyembah berhala pada waktu umur 0 sampai 39? Ya. Baik, terima kasih. Sekarang tanyakan kepada saya soal Injil tadi. Silakan. Jadi di mana ayat Injil yang mengatakan bahwasanya Yesus itu mengaku Tuhan atau sembahlah aku, yang tidak ambigu, bukan kalimat-kalimat yang gimana, baik. Bang? Coba sebutkan ayatnya. Saya akan tunjukkan kepada Anda satu ayat. Abang ada Injil di situ, Bang? Nggak ada, saya nggak ada Injil. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Baik. Ya makanya coba. Bang, di dalam Al-Quran Anda itu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil. Kenapa Anda masih jadi orang Islam? Karena Anda tidak percaya Injil yang disuruh Al-Quran beriman kepadanya. Gini, Bang. Sekarang gini, di mana acuan pedoman hidup kita yang di setiap masa itu berubah-ubah. Hanya kitab Al-Quran. Anda bertanya kepada saya ya, soal di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Baik. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang 13 ayat 13 ya, Bang ya. Saya balikan. Nanti bacakan artinya, Bang ya. Ya karena kita orang Indonesia, Bang. Kita pasti membaca yang kita tahu. Masa kita mau baca yang nggak kita tahu? Dibacakan. Saya bacakan. Saya balikan dulu kamera saya. Oke. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Jadi 13 ya, Bang ya. Coba Anda baca. Kamu atau biar kita nggak kehilangan konteks, kita baca 12-nya dulu ya. Kemudian sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu akan apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu pengakuannya? Ya, ini pengakuan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Tadi kamu minta itu kan? Di mana Yesus mengaku Tuhan kan? Ini ayatnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini yakin tidak diubah-ubah, Bang? Maksudnya diubah gimana? Saya balikin dulu kamera saya. Gini, karena banyak Injil itu kan kita mendengar versinya banyak macamnya, ada yang berubah-ubah ayatnya seperti itu. Oke, yang berubah di mana? Nah, contohnya aja ada Injil Barnabas. Abang bisa jelaskan enggak kenapa ada Injil-Injil macam-macam jenisnya? Bang, Injil Barnabas itu, Bang, yang kalian omong-omong itu adalah Injil palsu yang dibuat tahun 1600 sekian. Yang ditulis oleh penulis sebenarnya itu namanya Mustafa. Itu Injil sudah dibongkar bahwa itu adalah Injil palsu KW-KW. Nah, yang abang baca ini, abang bisa yakinin nggak itu ayatnya nggak ada yang berubah?
Iya, justru kan Anda kan yang ingin membantah. Makanya harusnya dari Anda. Masa jadi saya yang membuktikan? Bang, saya kasih ini ya, ilmu di dalam sebuah pengadilan ya Bang ya. Gini, barang siapa yang membuktikan bahwa seseorang bersalah, orang itulah yang harus membuktikan bahwa dia bersalah. Contoh gini Bang. Kamu nuduh saya maling mangga. Oke? Maka yang harus membuktikan bahwa saya maling mangga, kamu atau saya? Saya. Iyalah, masa jadi saya yang buktikan saya maling mangga? Ada-ada saja kamu. Kamu menuduh saya maling mangga, lalu saya suruh membuktikan diri saya bahwa saya maling mangga. Gimana logika berpikirmu? Enggak, gini Bang. Kita di sini kan tadi mendiskusikan, Abang juga nanyain saya mengenai masalah Al-Qur'an. Kan seperti itu. Ya enggak Bang? Tadi Anda bertanya kepada saya, di mana Yesus mengaku Tuhan? Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Lalu, apalagi pertanyaanmu selanjutnya? Nah, jadi gini Bang, di sini tadi saya coba memperjelas argumen saya di sini. Kan yang saya sering dengar tadi, itu Abang tuh sering menyalahkan agama Islam. Kan konteksnya seperti itu. Nah, yang saya ketahui di dalam Injil itu nggak ada mengaku bahwasanya Yesus itu mengakui untuk disebut Tuhan. Yang saya ketahui, karena apa? Saya nggak fokus mempelajari Injil. Jadi setelah saya tunjuk tadi Bang, setelah saya tunjuk tadi ada nggak? Gini dulu, bentar dulu Bang. Silakan. Yang saya tahu selama ini seperti itu, ya kan? Nah, terus kemudian Abang menyalahkan masalah tentang Islam. Nah, kita mendiskusikan Islam apa yang salah seperti itu. Nah, saya tanya di Kristen ada nggak menyebutkan Tuhannya? Nah, oke, Abang bilang ada. Berarti di situ ada cerita yang dibuat-buat kan seperti itu artinya. Saya ingin memastikan di situ. Karena ada yang mengatakan Injil itu tidak ada mengatakan Yesus itu Tuhan atau sembahlah aku. Seperti itu Bang. Makanya saya bilang Bang, Anda ini hanya kata orang. Bang, dengerin saya. Menurut Anda, orang yang bijaksana itu, hakim yang bijaksana itu adalah yang hanya kata orang atau karena dia betul-betul memeriksa dengan seksama? Abang pahami nggak konteks saya di awal? Saya ingin berdiskusi. Bang, apa yang saya tidak coba tahu, dengerin saya dulu ya, Imam, Bang Imam. Sebentar Bang, ya. Di sini bukan untuk mendebat ya tadi ya Bang ya. Iya, tadi kan Anda berkata kepada saya bahwa kata orang saya dengar selama makanya, ini. Di sini bener Bang, gini Bang. Bang, kalau Abang ngomong terus itu namanya, Bang, Abang cobalah, janganlah coba ngomong terus dulu Bang, coba. Abang nggak ngomong terus. Bukan, saya ini ngomong terus karena saya sudah tunjukin dalilnya. Sementara Anda ngomong terus, karena kata orang. Dalil. Nah, saya juga sudah nunjukin dalil. Sekarang gitu, coba kita compare. Abang nyalahin saya misalnya di Islam. Islam nggak benar misalnya. Itu di mana yang di acuan kita sebagai pedoman hidup itu Al-Quran, yang salah yang mana? Baik. Coba gantian gitu deh. Baik, sebelum ke situ, Bang ya. Baik, sebelum ke situ, saya kasih tahu Anda. Gini, Anda tidak pernah membaca Injil, betul? Iya, benar. Bahkan jangankan membaca, Bang, jangan dengar dulu saya ngomong, dengar dulu. Iya. Anda tidak pernah baca Injil, jangankan baca. Ya. Anda punya saja enggak. Betul. Berarti Anda selama ini cuma dengar katanya. Pantas nggak Bang terus Anda menghakimi sesuatu berdasarkan katanya? Bijaksanakah Anda menghakimi, menyimpulkan sesuatu hanya katanya? Yang menghakimi siapa Bang? Konteks menghakimi itu sama. Karena Anda tadi berkata di dalam Injil, nah hilang dia. Teman-teman, ini berlaku kepada semua orang. Bukan hanya kepada yang Islam ataupun kepada yang Kristen. Terhadap semuanya. Janganlah kita itu mengatakan sesuatu kalau selama ini cuman katanya. Katanya loh. Periksa dulu. Kamu itu nggak boleh ngomentarin Injil
Kamu nggak boleh ngomong tentang Injil, sementara Injil itu nggak pernah kau buka seumur hidupmu. Sentuh saja kau tak pernah. Sama dengan sebaliknya. Kau nggak pantas ngomongin Quran. Pantas nggak kau ngomongin Quran, isinya saja tidak pernah kau buka. Lu banyak. Banyak seperti itu. Marilah kita jadi orang yang betul-betul punya hikmat. Betul-betul orang yang mau bijak. Kamu mau ngomentarin Quran. Sementara Quran aja nggak pernah kau pegang seumur hidupmu. Kau mau komentar-komentarin. Gimana sih? Ayo kita ini coba. Kalau kamu ngomong sesuatu, setidak-tidaknya kamu udah pelajarin sesuatu itu. Jangan kau buka mulutmu mengatakan sesuatu kalau kau sendiri tidak pernah sentuh. Tidak pernah kau baca, tidak pernah kau pelajari. Gitu loh. Ini banyak terjadi seperti itu ini. Miris ya, miris. Sayang dia tadi udah keburu turun. Padahal saya tadi mau menjelaskan kepada dia. Di bagian mana yang katanya salah itu. Cuman karena dia sudah keburu turun, ya mau gimana lagi. Oke, kita kasih